pagi. Ini hari kedua saya berada di Putuk Panggang Welut Campground. Jadi saya mau mereview sedikit tentang apa yang saya rasakan selama di sini. Pertama, mengenai dingin. Menurut saya di sini di Putuk Panggang Welut ini tidak terlalu dingin lah dibandingkan dengan camping saya sebelumnya di Gelundung Trawas. Itu dingin sekali di sana. Jadi setelah saya googling, saya searching di internet, ternyata memang mereka memiliki ketinggian yang berbeda. Kalau di sini di Putuk Panggang Welut itu ketinggiannya itu kurang lebih 600 mdpl. Kalau di Gelundung Trawas 760 mdpl. Jadi jelas lebih tinggi dan lebih dingin. Kalau di Gelundung itu maghrib itu embun sudah turun. Sedangkan kalau di sini menurut saya dari malam sampai pagi saya nggak lihat embun. Saya nggak tahu kalau di hari lain ya, tapi kalau saya di sini itu saya nggak lihat embun. Jadi tidak terlalu dingin. Menurut saya hawanya itu kayak dinginnya ketika turun hujan di Sidoarjo atau Surabaya gitu. Jadi nggak terlalu dingin. Kemudian tapi dari sini ini hal positif untuk kalian yang tidak begitu kuat dengan hawa dingin, jadi tempat ini begitu recommended. Kemudian yang kedua adalah untuk jumlah pengunjung. Menurut saya pribadi masih jauh lebih banyak di Gelundung Trawas daripada di sini. Cuman sebetulnya di sini juga akan ada acara sih hari ini. Jadi ada dua lokasi yang diberi garis kuning gitu. Sepertinya ada dua kelompok yang booking gitu ya. Jadi kalau di luar garis kuning itu bisa dipakai untuk umum, termasuk saya. Jadi lokasi saya ini ke atas gitu ya. Agak sepi, lainnya ada di bawah. Nah, biasanya saya camping itu cari lokasi yang tidak terlalu berdekatan. Mungkin untuk next saya ingin cari yang lebih dekat. Nah, ada jadi untuk pengunjung saya nggak tahu kalau di pekan-pekan tertentu, tapi menurut saya lebih banyak kan di Gelundung. Hari ini akan ramai di Putuk Panggang Welut karena ada yang booking ya, tenda sudah dipasang, lokasinya sudah disterilkan gitu ya untuk yang booking itu. Jadi hari ini sepertinya akan ramai sekali, tapi saya hari ini berencana pulang, nggak sempat menikmati juga acara yang mereka buat. Kemudian untuk fasilitas, untuk kamar mandinya sama-sama bagus menurut saya, sama-sama bersih baik di Gelundung maupun di sini, perawat bagus menurut saya. Untuk warung ada 24 jam. Jadi buat kalian yang mau begadang atau kelaparan tengah malam, nggak usah bingung, ada warung. Datang aja. Semalam juga saya dengar, dari malam sampai pagi saya dengar orang yang ngobrol di warung gitu ya. Jadi ini kan memang alam bebas ya. Jadi mungkin kalaupun ada orang yang ngobrol untuk jarak yang agak jauh, itu terbawa angin, jadi kedengeran sampai ke tenda saya dengar itu. Warungnya juga nggak seberapa banyak dibandingkan Gelundung. Mungkin menyesuaikan ya, kalau lagi banyak pengunjung mungkin juga lebih banyak atau enggak sih nggak tahu juga sih. Cuman sejauh yang saya lihat di depan ada, di tengah-tengah camp ini juga ada warungnya ya, di belakang tenda saya ini ada warung. Kemudian untuk spot foto di sini memang sudah disediakan dari pertama kali kita masuk itu sudah ada spot-spot foto. Untuk air terjun di Gelundung ada air terjun, di sini sebetulnya juga ada, tapi belum saya lihat. Nanti rencananya setelah agak siangan, setelah anak saya bangun juga, saya mau explore spot-spot foto di sekitaran campground dulu, baru kemudian jalan ke air terjun. Seperti itu. Saya bikin sarapan dulu. Untuk kualitas tidur selanjutnya, kualitas tidur ini sebetulnya sama, saya kesusahan tidur sebetulnya, baik di sini maupun di Gelundung itu sebetulnya saya kesusahan tidur, cuma alasannya yang berbeda. Jadi kalau di Gelundung itu saya kedinginan sekali, jadi susah tidur.
Sedangkan kalau di sini saya susah tidur karena mimpi buruk. Jadi beberapa kali terlelap, dan sebanyak itu juga saya mimpi buruk. Mimpi buruknya ya saya nggak segitu ingat ya, jadi ini cuma kayak bunga tidur gitu, tapi jelas itu mimpi buruk gitu ya. Jadi mengganggu aktivitas istirahat saya, mengganggu aktivitas tidur saya sebetulnya. Dan juga semalam itu saya ke kamar mandi, saya nggak ingat ya, lupa sekitar jam berapa, jam 9, belum sih, di bawah jam 9 sih saya ke kamar mandi. Terus tiba-tiba lampu kamar mandi itu mati, dep, mati gitu aja. Saya agak kaget sih, tapi ya udahlah, kan cuma sebentar terus nyala lagi. Waktu keluar saya tanya ke suami saya, ternyata iya, suami saya lihat. Jadi suami saya itu nggak nganter sampai ke kamar mandi ya, cuman di agak jauh lah, nyebrang gitu ya tenda saya terus ke kamar mandi. Lumayan jalannya ada berapa meter, 100 meter kali ya. Suami saya cuma ngeliatin aja, nggak nganterin. Itu waktu kita bikin api unggun ya, jadi sama anak saya itu duduk di api unggun gitu, di pinggiran api unggun, terus saya ke kamar mandi, tapi suami saya ngeliatin. Jadi waktu saya balik, saya tanya, ternyata suami saya lihat kalau lampu kamar mandi saya itu mati. Dan di situ kan ada beberapa kamar mandi ya, di beberapa bagian gitu. Yang mati cuma kamar mandi yang saya pakai gitu. Menurut saya sih kalau nggak salah sih ini kabelnya satu jalur ya, kamar mandi ini satu jalur, tapi kok yang mati cuma lampu di ujung saya. Jadi saya anggapnya tetap mikir positif lah ya, lampunya mungkin atau kabelnya kesenggol atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya saya mikir positif aja ya, walaupun sedikit ya, tempat seperti ini itu ya. Terus tambahan malam juga susah tidur kan, suges kan ya, suges nggak enak, terus tidur ke bawah ada suasananya. Jadi begitu. Untuk selebihnya sih oke, di sini menyenangkan. Anak saya happy, semuanya happy, semuanya senang. Ini cocok sekali untuk referensi liburan kali ya. Yang mau kesini monggo silahkan. Untuk HTM-nya saya kemarin kena 30.000 ya semalam. Teman-teman kena berapa saya nggak tahu, saya kena 30.000. HTM-nya segitu kali ya sekarang. Kalau di London itu berapa ya? Satu orang 12.000, jadi dua orang dewasa itu 25.000 plus parkir. Kalau saya habis sekitar ya 30-an kepala 3, jadi kurang lebih sama, cuman kalau di London itu ada tempat parkirnya tersendiri, jadi kita tinggal jalan ke lokasi tenda kita. Sedangkan kalau di Putuk Pangawul itu motor kita bawa, jadi kita bertanggung jawab atas motor kita sendiri. Jadi makanya ini motor juga diparkir di depan kita. Ini semua ada plus minusnya ya, kita harus